Hai Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Mahoror. Sehat-sehat Lur. Stok Indomie aman? Kali ini sesuai janji kita akan ngebahas film horor. Jump scare-nya nanti dikit-dikit lah. Iya, beneran ini dikit serius. Dikit ini. Film yang akan kita bahas ini berjudul Gosip tahun 2002. Aku inget banget Lur, ini salah satu film pertama yang aku lihat dulu waktu kecil. Jadi dulu itu zaman masih SD, pas malam Jumat Legi kalau nggak salah. Waktu itu malah curhat cang. Gosip bercerita tentang sekelompok orang yang bekerja mengumpulkan kapal bekas untuk dijual. Sampai akhirnya datanglah seorang pria yang memberikan informasi bahwa ada kapal besar yang dia temukan di tengah laut. Masalahnya mereka nggak sadar jika itu bukanlah sekedar kapal biasa Lur. Sebelum lanjut, Cak Hasan dasi tengeng, monggo sekecaaken. Ngeng. There's something on your. Kapal pesiar yang begitu megah dengan diiringi suara dari mbak-mbak yang semua orang pun terlihat bahagia dan berdansa di dalamnya. Terlihat ada seorang gadis kecil yang sedang bosan dan termenung diajak oleh kapten kapal tersebut untuk ikut berdansa dengannya. Lalu terlihat seseorang yang menggerakkan tuas dan tiba-tiba tawa dan bahagia mereka pun berubah menjadi tangisan dan teriakan Lur. Sumpah ini serem banget sih di sini nih. Scene berganti ke masa sekarang. Terlihat sebuah kapal kecil bernama Arctic Warrior sedang menarik kapal bekas yang bocor dan mulai dipenuhi oleh air. Lalu seorang wanita bernama Epps nekat memperbaiki lubang di dalamnya meskipun nyawa taruhannya. Epps nggak mau jeripayah mereka mengangkat kapal ini selama 3 bulan dari dasar laut sia-sia Lur. Kapten Murphy yang meminta Epps kembali pun nggak digubrisnya. Dengan dibantu kedua temannya bernama Mander dan Dodge, akhirnya lubang tersebut berhasil ditutup. Mereka semua pun selamat dan merayakan hasil penjualan kapal bekas tersebut. Lalu datanglah seorang pilot bernama Jack dan mengatakan jika dia melihat ada kapal besar di Selat Bering yang sepertinya sudah tidak berpenumpang karena tidak menjawab radio milik Jack. Dan Jack minta bagian 20% dari seluruh nilai kapal tersebut. Mereka pun berdiskusi karena baru aja selesai berlayar selama 6 bulan penuh. Ditambah Greer juga akan menikah sebulan lagi. Tapi setelah banyak pertimbangan mereka semua akhirnya setuju. Dengan catatan Jack hanya mendapatkan 10%-nya saja. Jack pun akhirnya setuju asal dia bisa ikut mencari kapal tersebut. Dan berangkatlah mereka bertujuh Lur. 6 orang awak kapal plus Jack. Santos yang memegang kemudi kapal melihat ada kapal besar terdeteksi di radar. Tapi anehnya kapal ini kadang kelihatan, kadang juga enggak Lur. Santos pun meminta Murph untuk mengeceknya, tapi ya sama aja, hilang-hilangan gitulah kapalnya di radar. Murph pun meminta Dodge untuk menyalakan lampu sorot ke depan. Sampai akhirnya tiba-tiba kapal itu terlihat dan Santos langsung memundurkan kapal dan yang terjadi... Murph mencoba menghubungi kapal tersebut, tapi nggak ada jawaban. Dan ternyata itu adalah kapal pesiar Antonia Graza. Kapal yang sudah hilang sejak tahun 1962 di lepas pantai Labrador. Dan anehnya, dulu ketika kapal ini menghilang tidak ada panggilan darurat sama sekali. Dan baru merekalah yang menemukan kapal ini pertama kalinya. Dan menurut hukum maritim, Murph dan kawan-kawan berhak memiliki kapal ini. Masuklah mereka berempat ya kan? Murphy, Epps, Mander, dan Dodge. Jack yang mau ikut ke dalam gak dibolehin Lur. Meskipun kapal ini berumur 40 tahun, gak ada kapal sekoci dan banyak barang-barang rusak, tapi untuk keseluruhan kapal masih sangat bagus Lur. Ada yang aneh nih kayaknya. Mereka pun menemukan jam yang masih berdetak dan kemudian... Lalu terlihat mainan dari gadis kecil yang tulisannya berubah menjadi "Selamat datang Lur".
Greer yang ada di kapal kecil mencoba menghubungi Murph berkali-kali, tapi anehnya radionya rusak. Selama penjelajahan kapal, Murph menceritakan jika kapal Antonia Grazia ini dinaiki oleh 600 orang-orang kaya Eropa dengan 500 awak kapal. Dan tiba-tiba Epps yang menyelamatkan Mander sempat melihat sosok gadis kecil, lalu tiba-tiba menghilang. Wah, kemana dia? Apakah dia bisa sulap? Nggak mungkin dong, udah pasti demit itu lur. Lalu di ruang kemudi mereka menemukan jam tangan digital, padahal di tahun 1962 belum ada jam digital. Murph mengatakan mungkin ada orang yang pernah kesini sebelumnya, dan Murph memutuskan untuk menderek kapal ini esok hari. Mereka yang sudah kembali ke kapal Arctic Warrior bertanya-tanya kenapa kapal ini bisa hilang selama itu dan tiba-tiba berada di sini dengan kondisi yang masih bagus pula. Lalu Epps yang masih kepikiran gadis kecil tadi didatangi oleh Jack dan menanyakan kenapa Epps menjadi pendiam setelah dari kapal tadi. Epps pun menceritakan apa yang dia lihat dan Jack bilang kalau itu mungkin hanya halusinasinya aja. Keesokan paginya mereka mengecek kapal tersebut dan menemukan ada lubang besar di lambung kapal. Butuh waktu 3 hari dengan peralatan yang mereka punya untuk memperbaiki lubangnya dan membuang air yang sudah masuk agar kapal bisa mereka derek. Mereka pun mulai bekerja lur. 6 orang memperbaiki kapal besar dan Santos memperbaiki mesin kapal kecil karena mulai rusak. Epps masuk ke ruangan kolam renang dan dia melihat ada banyak bekas peluru di dindingnya. Lalu ketika dia akan naik ke atas, Dodge dan Mander yang sampai di ruang mesin melihat air yang masuk sudah tinggi. Murphy yang masuk ke ruangan kapten melihat alat cukur di wastafel dengan darah yang masih baru. Murphy juga melihat ada botol minum yang masih terlihat baru juga. Dan ketika dia akan meminumnya, setan emang ya. Epps pun menceritakan apa yang dia temukan ke Jack. Epps berpikiran bahwa mungkin ada orang yang ditembak di sana. Mereka pun pergi meninggalkan ruangan itu dan air di kolam tiba-tiba mulai dipenuhi dengan darah dengan banyak mayat di dalamnya. Greer yang berada di hall utama mendengar ada suara wanita bernyanyi. Nah, mereka yang berpencar ini nggak bisa saling berkomunikasi karena hatinya itu rusak mendadak lur. Gemeresek-gemeresek gitulah ya. Epps dan Jack mencoba mengecek ventilasi yang menghubungkan ke Palka untuk mengecek apakah di Palka juga bocor. Tapi tiba-tiba banyak mayat di dalamnya yang mungkin sudah sebulanan di dalam sana. Karena pintu terkunci, mereka pun mencari pintu lainnya. Lalu Greer melihat keanehan lainnya. Ada puntung rokok Samsu yang masih menyala dan ada bekas lipstiknya lur. Pintu demi pintu kebuka sendiri lur. Seakan-akan setan-setan ini sengaja ngarahin Epps dan Jack ke suatu tempat. Sampai akhirnya mereka menemukan ada sesuatu yang bergerak di dalam ruang kargo. Dan ternyata itu adalah Epps pun pergi mencari Murphy. Tiba-tiba hati Epps ini berbunyi. Terdengar suara yang memanggil-manggil nama kecil Epps. Maureen, Maureen, aku kedinginan. Epps langsung mengecek ruang penyimpanan makanan dan dia menemukan Sumpah ini aku juga kaget lur, sama lur. Banyak banget emas batangannya lur. Mereka berpikiran kayaknya terlalu aneh kalau nggak ada satupun orang yang mencari keberadaan emas sebanyak ini. Bisa jadi ini adalah emas curian dan ada hubungannya dengan peristiwa hilangnya kapal Antonia Grazia ini. Tapi yang mereka lebih bingung lagi lur, kenapa ada mayat yang umurnya baru sebulan di dalam kapal yang kosong ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk hanya membawa emasnya saja dan tidak menderek kapalnya. Hari sudah malam. Murphy dan Epps OTW bawa emas tersebut keluar dari kapal. Lalu Santos yang sedang beres-beres di ruang mesin tidak sadar jika katup tangki gasnya membuka sendiri. Dan ketika mesin akan dinyalakan oleh Greer, setan gadis kecil ini memperingatkan Epps untuk tidak menghidupkan mesinnya. Dan yang terjadi
Santos mati, Lur. Dodge pun menyalahkan Jack atas kematian Santos. Murph merasa dirinya lah yang paling bersalah atas kematian awaknya dan sekarang seluruh tim sedang dalam kondisi yang tidak baik. Karena kapal mereka hancur, Epps meminta ke timnya agar kapal Antonio Graza diperbaiki dan membawanya sedekat mungkin ke daratan. Mereka akhirnya setuju untuk memperbaikinya besok pagi. Tapi Greer nggak setuju karena dia rasa ada yang nggak beres dengan kapal ini. Dia lebih memilih untuk memanggil polisi pantai untuk menjemput mereka. Cekcoklah mereka ini, Lur. Grow up, asshole. Fucking bitch. Get fucking talking. Epps yang mengecek buku list penumpang menemukan nama setan cilik yang ternyata bernama Katie. Dodge dan Mander nyobain mukbang makanan kaleng yang ada di sana. Dan ketika dicoba rasanya enak, Lur. Dicoba sampai akhirnya Epps pun mendatangi kamar Katie dan Epps menemukan lalu si emosian Greer yang sedang mabuk di hall utama melihat semua barang-barang rusak di sana dan juga seluruh ruangan tiba-tiba kembali seperti baru. Meskipun Greer sadar bahwa itu semua hanyalah halusinasi, tapi lama-kelamaan engaslah dia ke setan mbak-mbak yang namanya Francesca ini. Istighfar, Greer istighfar. Epps menemukan liontin Katie yang ada foto kedua orang tuanya. Katie pun mendatangi Epps dan mengatakan bahwa dia naik kapal ini karena ingin menyusul orang tuanya di New York. Murphy juga didatangi oleh kapten kapal tersebut dan dia menceritakan bahwa emas yang ada di kapal ini ternyata muatan dari kapal Lorelei yang ditemukan hanyut di lautan. Murphy tahu bahwa tidak ada yang selamat di kapal Lorelei, tapi dia salah. Masih ada satu orang yang hidup, Lur. Kapten kapal ini pun memberikan foto orang yang dimaksud. Entah foto siapa itu. Katie berkata dia tidak bisa berkumpul dengan roh orang tuanya yang juga sudah meninggal karena semua roh di kapal ini dikurung oleh seseorang untuk suatu tujuan tertentu. Belum selesai Katie ngomong ada sesuatu yang mengancam Katie, Lur. Katie pun ketakutan dan menyarankan Epps dan kawan-kawan segera pergi dari kapal tersebut. What? Leave the ship while you still can. Katie, what? Greer yang makin engas akhirnya mati karena menembus badan Francesca dan terjatuh. Azab ini ya. Epps akhirnya bertemu Murphy. Tapi yang dilihat Murphy bukanlah Epps melainkan Santos yang akan membunuh Murphy dengan pisaunya. Murphy pun langsung menyerang Epps. Lalu Jack menyelamatkannya. Murphy dikurung di dalam tabung karena sudah dianggap gila, Lur. Lalu Epps, Mander, Dodge, dan Jack memutuskan untuk melanjutkan memperbaiki kapal ini sebelum situasi semakin memburuk. Lubang besar pun berhasil mereka perbaiki dan mulai membuang air yang membanjiri kapal tersebut sambil mulai menjalankan kapal. Karena Greer belum ketemu, Epps mencoba mencarinya dan Epps menemukan Greer yang sudah mati dengan badan yang tertusuk besi. Katie pun kembali mendatangi Epps dan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di kapal Antonio Graza ini, Lur. Ternyata di malam itu ada sekelompok orang yang meracuni makanan, membunuh dengan kawat yang kita lihat di awal film, menembaki orang-orang yang tersisa di kolam dan Katie digantung di kamarnya. Semua itu hanya karena mereka ingin merampok emas yang ada di sana dan banyak pengkhianatan yang terjadi di sini. Bos perampok ini membunuh semua anak buahnya karena keserakahannya untuk menguasai seluruh emas dan mendapatkan hati Francesca. Tapi Francesca juga berkhianat demi seorang pria. Dan sayangnya, pria ini malah membunuh Francesca. Dan pria ini siapa, Lur? Epps pun langsung berlari ke tempat Murphy dikurung, tapi sudah terlambat. Murphy sudah mati tenggelam, Lur. Dan ternyata foto dari hantu kapten kapal itu adalah foto Jack. Karena salah satu selang pompa mati, Mander menyelam untuk memperbaikinya. Epps pun bertemu dengan Dodge dan memberitahu semua yang terjadi. Belum selesai Epps ngomong, si Jack tiba-tiba datang.
Epps pun seakan memberikan isyarat ke Dodge bahwa Jack lah pelaku dari semua hal yang sudah terjadi ini. Lalu Epps pergi mencari Mander. Mander yang sedang menyelam akhirnya juga mati karena terkena gilingan gear mesin kapal. Dodge pun menyadari ada yang aneh dengan Jack. Langsung menodongkan shotgun lah dia. Dan ketika Jack akan menyerang Dodge, You willing to die for? Epps memasang bahan peledak di kapal itu. Lalu Dodge menghampiri Epps dan mengatakan, "Jeng Epps, aku sudah menembak Jack." Epps pun bilang kalau dia akan menenggelamkan kapal ini. Tapi anehnya Dodge malah masih mikirin emas dan melarang Epps meledakkan kapal tersebut. Well, I can't let you do that. Epps pun bertanya, "Kenapa kamu tidak menanyakan di mana sahabat baikmu Mander, Dodge?" Dan ternyata Well, I suppose. That's because I already know. Dodge sudah mati, Lur. Jack pun mengatakan bahwa dirinya adalah sosok pengumpul jiwa. Jack mendapatkan tugas ini karena banyak dosa yang sudah dilakukannya. Dan kapal ini harus tetap terapung untuk menjadi wadah bagi jiwa-jiwa yang Jack kumpulkan. Jadi semacam ada organisasi iblis pengumpul jiwa gitu, Lur. Dan pemimpin organisasi inilah yang menugaskan Jack. Ini organisasi gak ada akhlaknya emang ya. Jack pun menyerang Epps dan detonator terlempar. Epps berusaha menyerang balik Jack dan langsung membidik Jack dengan panahnya. Tapi yang dia tembak bukanlah Jack melainkan Kini ribuan jiwa sudah bebas. Katie memberitahu jalan keluar ke Epps, lalu dia tersenyum dan menghilang. Katie akhirnya bisa bertemu dengan orang tuanya. Epps yang terapung-apung di lautan akhirnya ditemukan oleh kapal pesiar yang sedang melintas. Epps pun selamat, Lur. Dia dibawa masuk ke dalam ambulans, tapi ketika pintu ambulans akan ditutup, buyar. Jadi Lur, ini film endingnya cukup menarik. Intinya karena Jack ini adalah sosok iblis, ya udah pasti dia nggak bakalan bisa mati kan. Meskipun badannya sudah hancur terkena pipa besi dari ledakan kapal. Dan itu artinya di ending film Jack akan mulai mengumpulkan jiwa kembali dengan cara yang sama menggunakan peti yang berisi emas. Agar manusia-manusia yang serakah akan harta kembali melakukan banyak pembunuhan demi mendapatkan emas tersebut. Yang sebenarnya nggak akan pernah bisa mereka dapatkan karena itu hanyalah akal-akalannya Jack aja. Sama seperti kejadian sebelumnya di kapal Lorelei dan kapal Antonia Graza. Begitu pula dengan mayat yang ada di dalam kapal, di mana mereka juga terbuai dengan kimilau emas dan akhirnya mati mengenaskan. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini, engas seperti Greer adalah sifat setan. Keserakahan juga salah satu sifat dari setan, dan setan akan selalu berusaha menjerumuskan manusia. Setan emang setan. Itu tadi ngalor film Ghost Ship. Kalau kalian ada kesimpulan ending atau pesan moral yang lainnya, komen-komen di bawah aja, Lur. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, dan entap, Lur.